kan abstrak. Allah itu umum. Mau agama apapun, Islam ataupun Katolik atau Kristen, kata Allah itu berlaku untuk semua. Kita hanya kembali kepada aliran kami atau ajaran kami yang beriman Katolik, ya kami percaya akan Yesus karena Yesus adalah utusan Allah, putra Allah. Ya itu iman kami. Itu iman Katolik. Ya, masalahnya Bang, Yesus tidak mengajarkan Katolik. Itu masalahnya. Sejak kapan Yesus ngajarin Katolik? Bukan ngajarin, maksud iman kekatolikan kami. Tuh. Ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Katolik? Ayo dijawab. Dijawab dulu. Bukan, cara bertanya kan bukan begitu, Pak Ustaz. Iya, saya menanyakan, Anda kan Katolik. Kata saya kan Yesus tidak mengajarkan Katolik. Sedangkan Anda jadi Katolik, adakah perintah Yesus agar Anda menjadi Katolik? Dasar pernyataan sampai Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan Katolik, itu konsepnya bagaimana, Pak Ustadz? Karena beda dengan konsep Katolik. Kalau konsep Katolik, Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus atau Maria kan itu dimasukkan dalam Tritunggal tersebut, dan Bapa adalah Tuhan, 3 dalam 1. Sedangkan ajaran Yesusnya sendiri, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu. Itu ajaran Yesus. Kalau ajaran Katolik, hai Katolik ya, Yesus Tuhan kita, 3 dalam 1. Kalau Yesus berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kayak gitu. Dari mana sampai Pak Ustadz bisa bingung begitu? Lah, kan Anda katakan tadi, Anda katakan tadi kan seperti itu menjelaskan. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Nggak pernah ada. Justru dari apa yang Pak Ustadz omong itu saya juga bingung, saya juga tidak mengerti. Ya iya, makanya Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal kayak Katolik. Tidak. Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal satu-satunya, bukan mengenal 3 dalam 1. Tuh, jangan ngawur lah. Bukan. Gitu Pak Ustadz. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu memang. Kapan tuh Yesus ngajarin yang Anda katakan tuh kapan? Loh. Ini kan apa yang saya imani. Kami percaya akan itu. Iya, makanya Bang saya bilang keimanan Anda iman Katolik. Katolik bukan imannya Yesus, bukan ajaran Yesus. Kan faktanya kayak gitu. Saya pikir begini, konsep keimanan ini ketika kita berpandangan dengan rasio atau logika kita manusia, kan memang titik temunya sulit apapun Pak Ustadz. Dan memang iman kan omong tentang keyakinan, kepercayaan tentang batin kita. Kalau dimasukkan ke dalam logika, memang bingung dan tidak ada hal yang lebih benar. Maka kan saya mau tanya Pak Ustadz, bisa ya? Boleh. Kebenaran yang paling hakikat dalam hidup ini ada pada siapa? Yang paling benar dalam hidup ini sebagai manusia. Tuhan yang menciptakan kita, itu yang benar. Iya. Dan memang itu sesuai. Karena ketika manusia itu sudah tidak bisa memahami tentang sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia penuh dengan kebingungan, maka masuklah dia percaya akan iman.
Ketika yang disebut iman, itulah yang disebut agama. Ketika dia tidak bisa menjawab sesuatu apa yang sudah dipikirkan oleh manusia itu, termasuk tentang hal hidup manusia. Contoh saya mau tanya, ketika pemahaman tentang kematian, akhirat hidup manusia, di mana biasanya kita berharap hidup ini kalau mati kita masuk surga. Pertanyaan saya kepada Pak Ustaz, apa itu surga dan di mana itu surga? Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Bang, surga itu dalam bahasa Arab dia adalah jannah. Jan itu artinya tersembunyi. Tuh. Ya. Tempat yang tersembunyi memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Posisi surga itu dalam pandangan hidup manusia itu berada di mana ya Pak Ustaz? Kalau saya pakai ayat Al-Quran, pakai Al-Quran saya di samping Sidratul Muntaha. Ya. Itu di Quran surah An-Najm. Atau ya. gitu bang. Kalau kepercayaan kami ada. Jadi itu adalah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Tapi kemana kami habis meninggal, kami akan masuk alam barzah dulu gitu. Alam tunggu sebelum kiamat. Baik Pak Ustaz, itu tadi makanya kan kalau kami yang beriman bahwa surga itu ada sesuatu yang menjadi tempat yang baik dan layak ditinggalkan oleh umatnya. Yang tidak baik itu adalah yang disebut dengan neraka. Kembali pada perilaku kami, bawahnya pada kenyataan realitanya sebagai umatnya itu, kalau menurut kami, pemahaman saya ya sebenarnya surga itu ketika kita melakukan hal yang baik itulah surga. Kalau yang jahat, yang tidak baik itu bukan surga itu maksudnya. Itu bahwa maka kan ditanya ketika di mana ke itu surga, ya surga dalam pribadi kita masing-masing manusia. Apa yang kita lakukan yang baik itulah surga, yang tidak baik itu bukan surga. Itu pemahaman saya Pak Ustaz. Pemahaman Anda kayak gitu. Ya. Maka kan pada akhirnya kan hidup itu ini kan tidak itu Anda mengambil dari mana, Bang? Dasarnya dari mana Anda ambil itu? Saya kan sudah sebutkan tadi itu kan pemahaman saya ya, pemahaman saya tentang analisis iman saya yang hubungin saya bagaimana yang dimasukkan dengan surga arah pada perilaku hidup kita sebagai umat yang mengikuti. Kalau kami yang mengikuti Yesus Allah Bapa yang menjadi Bapa untuk kami. Maka kan prinsipnya kan begini, Bang. Maksud saya dasarnya kayak gini. Adakah di Bible Anda yang mengatakan seperti yang Anda katakan gitu? Ya kan di dalam kitab suci itu menjelaskan paling menyebutkan surga saja, tetapi pemahaman tentang surga, posisi surga yang dimanakan sebagai manusia yang mengimani atau yang sebagai pengikutnya kan apapun agamanya dia juga pasti ada tulis yang sebut surga itu pasti, tetapi di mana harus surga bingung. Harus punya rujukan Bang, setidaknya menceritakan hal yang gaib itu ada di kitab suci kan gitu. Makanya saya tanya Anda dasarnya dari mana? Kalau saya sih dasarnya dari kitab suci Alkitab itu ya Bos. Iya, di ayat berapa? Kasih datanya sama saya. Saya tidak bisa karena saya tidak belajar secara khusus tentang kan susah. Begitu. Oh susah Bang, kalau gitu nggak bisa dibawa berdiskusi karena saya tahu Katolik pun punya batasan gitu Bang ya. Ya. Ya udah ada lagi Bang. Kalau nggak ada lagi saya naikkan kawan Kristen yang lain nih. Oke Bos, siap. Salam sehat. Oke, selamat malam ya. Siap selalu. Selamat ya. Sehat selalu. Mana Pak Robin? Nggak ada Pak Robin. Nggak ada.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Yusuf. Malam. Nah, silakan open cam-nya dulu. Nggak bisa kedengaran, Bang. Lah, ini kedengaran nggak suaranya? Nggak, suara Abang nggak kedengaran, Bang. Waduh, ada. Ya, Bang. Ada, silakan dibuka dulu kameranya. Ya, ya Bang Yusuf. Aduh. Gak jelas sih ya. Iya. Jawab, ha. Halo, selamat malam. Malam. Silakan buka dulu kameranya, Pak. Mana dibuka kemarin? Ah, mana lagi? Nah. Pada takut gak kalian nih buka kamera? Iya, oke Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Gitu. Mau ditanya, mau bertanya sih. Mau bertanya? Terserah aja, mau bertanya duluan silahkan. Enggak, kalau misalnya mau bertanya, kalau misalnya tentang surga tadi, emangnya manusia itu pernah ke surga, rupanya tahu bentuk surga itu apa? Itu kan tentang pengajaran semua. Apa yang diajarkan dari dulunya itu. Berarti agama itu tentang pengajaran aja, bagaimana baiknya sama orang yang menanggapinya, kan gitu. Itu tidak bisa disalahkan agama si A sama agama si B gitu. Iya. Tapi setidaknya ada gambaran itu dari tentang masalah surga tadi. Surga. Melalui Surga apa? itu Melalui kitab sucinya. Iya, surga itu pemahaman agar orang itu istilahnya tahu yang salah sama yang bisa diajarkan, yang salah dan yang baik. Maka Bang. maka timbullah kata Bang. dosa. Menurut Anda, di surga Anda apa aja yang ada? Kalau saya tidak pernah tahu tentang surga, tapi itu tentang pengajaran dari orang tua dulu sampai ke nenek saya. Semua orang Bang. itu tidak pernah mengalami masuk ke surga. Bang, gini ya, di kitab Anda, di surga Kristen atau di surga Katolik itu ada perang naga, Bang. Kitab itu pengajaran, Bang. Jangan disalahkan kitabnya. Itu mengajarkan Iya. orang itu beradab, berbuat kebaikan, dan tahu mana yang jahat. Bang, Itu ini tidak Bang kitab disalahkan Anda nih. itu, Bang. Nah, kitab Anda nih, maka timbullah peperangan di sorga. Nah, jadi isi sorga itu kita dapat tahu dari kitab suci. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada perang naga, Bang, di sorga. Maksudnya itu, Bang, bukan antara naga sama malaikat. Itu maksudnya itu bertujuan untuk mengajarkan kebaikan. Itu, Bang, itu. Sekarang tujuan kita istilahnya untuk menyalahkan kitab, semua kitab. Itu tidak bisa itu, Bang. Itu pengajaran Kita dari tidak- dulu-dulunya. Nah, dari Kita tidak menyalahkan siapapun, Bang. Kita mengetahui surga dan neraka itu dari kitab. Makanya saya bilang dari kitab suci. Iya, Bang, tentang kitab itu, Bang, pengajaran, baik pun itu kitab Alkitab ataupun Bible ataupun kitab Al-Qur'an itu ataupun kitab Weda, itu mengajarkan orang itu berwatak kebaikan dan istilahnya memberikan istilahnya tentang mana yang maksud dosa dan mana yang masuk surga gitu. Bang,
Saya kasih tahu lagi, kitab itu bukan hanya mengajarkan kebaikan semata. Banyak pelajaran-pelajaran yang baik, ya, pelajaran-pelajaran yang lain di dalam kitab suci itu. Bukan cuma satu. Iya, memang ya. Aduh. Nah, Pak Dehe. Bang. Itu tidak bisa disalahkan itu. Bang Katapel, abang percaya Paulus nggak Bang Katapel? Paulus itu, Bang, kita itu percaya itu suatu istilahnya itu suatu seseorang yang memberikan ajaran, Bang. Seseorang yang memberikan ajaran. Ajaran dari Iya, mana? yang membawakan ajaran. Ya, itu Katolik. Dia mengajarkan istilahnya membawa aliran suatu Katolik. Bang, perkenalkan dulu Bang. Bentar, perkenalkan dulu nih. Ini ya teman saya Pak Dehe Waru. Dia Kristen Protestan. Oke? Iya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Dehe. Iya, selamat malam Pak Katapel. Aduh, Katapel ini bisa mengajar orang ini. Katapel. Iya. Iya ya, gimana kabar Paulus Pak Katapel? Kalau kabar Paulus itu, Bang, ada pengganti-penggantinya. Mulai dari Paulus pertama sampai Paulus kedua sampai sekarang ini Paulus keberapa yang tinggal? Saya pun mualaf juga saya, Pak. Hah? Mualaf? Iya, betul. Bentar. Apa maksudnya mualaf? Saya itu saat ini Islam. Saat ini Anda Islam? Iya. Dari? Saya mualaf, nikah sama orang Islam. Oh, tapi nggak belajar Islam abangnya? Bukan nggak belajar Islam, Bang. Belajar juga. Terus? Jadi kalau istilahnya apa? Bang, bentar dulu. Udah berapa lama mualafnya? Saya udah berapa? Ada 6 tahun lah. Coba saya mau tanya Bang, boleh? Boleh. Itu dalam 6 tahun itu sholat jenazah berapa kali sujudnya? Saya nggak tahu ke situ, Bang. Oh, nggak tahu. Itu kalimat syahadat aja. Lu kalimat syahadat doang yang tahu. Al-Fatihah hafal nggak? Syarat mualaf itu kan cuma mengucapkan 3 kalimat syahadat aja katanya kemarin. Coba ucapkan 3 kalimat syahadat. Bang, yang namanya Islam itu ada 5 rukunnya. Pertama Ya, syahadatain. Kasih tahu, Bang. Coba abang tanya orang yang masih mualaf, pasti yang ditanya pertama 3 kalimat syahadat aja, Bang. Bukan 3, 2. Habis Nah, itu baru Anda dia harus datang. gini, Anda sholat gak setelah mualaf? Tempat menjalani sholat. Al-Fatihahnya hafal nggak? Al-Fatihah apa lah. Karena kita mualaf, Bang, cuma istilahnya kan Bang. Jangan kalau Anda mualaf itu ikut-ikutan. Muslim itu wajib belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar sono sama Ustaz, bukan berdebat. Kan abang yang benar. Iya. Lagi saya Muslim Pak Ustadz karena saya naik. Bisa jadi berubah. Tiba-tiba dia Berubah Muslim. gitu. Iya, tiba-tiba Muslim berubah gitu pada Muslim saya naik. Iya. Tapi dari jidatnya ini oten ini. Sama dia. Udahlah, buang dulu Bang Katapel nih, nggak jelas orangnya. Iya. Ini ada pasien saya Salesius.
Pak Dehe tahu dengan Salesius, Pak Dehe? Ya, pasien yang ngeyel itu. Mau Anda layani? Puyang. Saya juga gak mau. Sakit kepala saya sama Bang Salesius itu, makanya nggak saya naikin. Iya. Pasien susah sembuhnya. Susah sembuhnya ya. Susah sembuhnya. Sama ini. Ini juga susah sembuhnya Pak Gulo ini. Iya, selamat malam Pak Ustadz dan Pak Dehe. Malam. Iya. Malam Bang Gulo. Pak? Iya, malam Pak Ustadz. Gimana kabarnya Ya. Pak Ustadz? Alhamdulillah saya udah baik ini. Ya, udah sembuh. Iya, puji Ini Tuhan. pengikut Paulus kok ini. Gimana? Gimana lagi nih Pak? Paulus kemarin toh. Pengikut Paulus. Jadi begini Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan ini Pak Ustadz. Tadi saya ikuti tadi itu bicara tentang surga dan neraka. Jadi tertarik juga itu tadi pertanyaan itu si kawan itu tadi Pak Ustadz. Surga itu di mana? Kalau memang boleh ya coba Bapak Ustadz jelaskan dulu biar supaya kami yang awam-awam ini kan lebih paham juga Pak Ustadz begitu. Surga itu adalah tempat bagi orang yang beriman, yang menyembah Allah kayak gitu, yang di dalamnya berisi kenikmatan, pembalasan kebaikan atas selama yang dia kerjakan di dunia. Jadi surga itu dari kosakata jannah gitu ya, kalau di dalam bahasa Arab yang artinya tersembunyi. Jadi tempatnya itu ya memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tersembunyi yang berisi kenikmatan gitu di dalamnya. Nah, tapi kalau ada kalau ada literasi, saya bawa dari Al-Qur'an saya. Itu ada di dalam Quran surah An-Najm, dia di samping Sidratul Muntaha. Gitu. Iya. Tapi Kenapa, Bang? begini Pak Ustadz, pertanyaan saya kan berarti surga dan neraka itu ya pasti ada. Dan yang Pasti membuktikan itu iya, dan yang membuktikan itu ya siapa? Kalau menurut saya Pak Ustadz, kalau di dalam kepercayaan saya ya itu Tuhan Yesus Kristus kan dia kan naik ke surga bangkit ibaratnya. Kalau ini kan kepercayaannya. Jadi kalau di apakah betul Isa Al-Masih itu naik ke surga Pak Ustadz atau bagaimana, dikubur atau bagaimana itu? Coba Bang, mohon kalau di tempat kami Nabi Isa itu naik ke langit, bukan ke surga. Coba Bang Gulo ya, Bang Gulo baca kitab Bang Gulo. Waktu itu mereka melihat Yesus naik ke surga katanya. Memangnya tembus orang pakai mata telanjang gitu lihat surga? Iya. Berarti Kan kalau memang saat itu kan Yesus naik ke langit. Oh, posisinya naik ke langit. Kok naik ke surga? iya betul. Iya makanya Nah, juga iya begini Pak Ustadz, makanya juga ada juga pertanyaan kan. Makanya kalau bicara tentang surga dan neraka itu saya juga tertarik itu Pak Ustadz. Jadi menyentuh hati saya karena tujuan saya itu ya mencari surga itu. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya pikir-pikir Pak Ustadz kan, kalau memang di surga ya di mana juga surga ini. Saya percaya Pak Ustadz bahwa karena Tuhan Yesus itu kan naik. Kan di dalam Alkitab kan naik ke surga dia kan, bukan naik ke apa. Bang. Jadi Bang Gulo, mari kita pakai otak kita. Penulisnya menuliskan Yesus naik ke sorga. Penulisnya itu dia lihat sorga itu pakai teropong apa gitu? Pakai teropong apa dia penulisnya itu naik ke sorga? iya. Tapi begini Pak Ustadz, ada lagi ya Pak Ustadz ya. Bentar dulu. Enggak, maksudnya Bang Gulo berat jawab saya dulu. menjawab itu, Pak. Masuk akal nggak kalau ke surga? Iya, Kan maksudnya enggak. belum belajar. Iya, belum belajar saya sampai ke situ Pak Ustadz. Begini. Nah, makanya Maksudnya
Jadi Nabi Isa atau Yesus itu naik ke langit gitu. Iya, bisa sama aja itu Pak Ustaz. Kalau memang apa surga sama langit aja, mungkin kan hampir samanya maksudnya ke atasnya itu, tujuannya kan begitu kan Pak Ustaz? Ke atas belum tentu surga di atas. Ayo. Iya makanya tadi juga mau bertanya juga. Dan lagi begini Pak Ustaz. Kalau memang kita nanti meninggalkan dunia ini, apakah memang kita itu langsung ditempatkan ke surga atau neraka atau bagaimana? Karena begini Pak Ustaz ya, kalau menurut paham Muslim ya, Bang. Kalau menurut paham Muslim. Karena begini Pak Ustaz ya. Okay. Pernah ada keluarga kami ibaratnya meninggalkan dunia, tapi yang apa ini mimpi. Jadi mimpinya ketemu itu lagi dan ada kawannya. Kan bagaimana mengartikan itu Pak Ustaz? Makanya saya kadang-kadang saya apa juga kan, berarti roh ini memang saya percaya bahwa roh itu ada. Karena nggak mungkin orang mimpi kalau ada yang meninggal dimimpikan lagi sama orang yang hidup ini. Dan tubuhnya pun sama, maksudnya kan kalau mimpi kita ini ya, maksudnya kita nggak bisa mengingatnya, maksudnya entah apa. Jadi dia maksudnya seperti manusia kembali maksudnya. Jadi gimana penjelasan itu Pak Ustaz? Jadi gini Bang ya, setelah kita mati itu dalam Islam ada namanya alam barzah, alam masa tunggu sebelum kiamat gitu. Namanya alam barzah, alam kubur, alam barzah. Kata barzah itu diambil dari Quran surah Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan. Itu pembatas antara dunia dan alam kematian. Jadi di alam itu semua orang diletakkan ruhnya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu kiamat. Nah, orang yang tidur ya, yang mengalami mimpi, yang mimpi itu kan ruhnya. Tidak menutup kemungkinan di alam ruh mereka bertemu. Jadi gitu, Bang. Berarti kalau memang kita ini langsung meninggalkan dunia ini, berarti roh kita itu langsung atau bagaimana itu? Kita ditahan nanti di barzah. Iya, jadi begini Pak Ustadz, kadang juga saya ini, makanya saya curhat Pak Ustadz sama Pak Ustadz ini. Kadang-kadang kalau saya sambil duduk-duduk itu atau minum kopi kan, saya juga mikir-mikir tentang apa ini. Hidup. Gak heran Bang. Saya pun pernah Iya. memimpikan orang yang udah meninggal gitu, ada di mimpi saya. Iya. Pernah. Betul kan Pak Ustadz kan? Iya. Iya. Yang Tapi bermimpi saya itu belum. kan roh. Iya, tapi saya nggak bermimpi dia di surga atau bagaimana dia di apa? Enggak. Bang Gula. Iya. Saya Iya. pernah mimpi Yesus malahan. Nah, kacau. Agak mukanya kayak gimana Pak Dehe? Ketika saya mimpi dengan Yesus, saya sedang tidur. Lalu dia ada di samping pintu, lalu saya ambil sapu memukul Yesus. Lalu hilang dalam mimpi saya. Ini Pak Dehe ini nanti mimpi yang lain. Enggak, serius ini Pak Gula. Saya pernah cerita itu ke pendeta waktu zaman dulu sekitar 10 tahun silam. Saya mimpi lalu saya ambil sapu, saya mau pukul, saya bangun, mimpi saya. Pak Dehe itu bukan Yesus, itu setan itu. Ada lagi pertanyaan saya ini Pak Dehe sama Pak Dehe kan. Apa? Pak Dehe kan. Oh, sama Pak Dehe. Oke, silakan. Iya, mungkin juga kalau Pak Ustadz mungkin lebih tahu tadi, maksudnya dijelaskan. Ini kan tadi ada teman itu mengatakan bahwa ajaran Paulus itu dari kekatolikan. Apakah itu memang benar atau memang sejarahnya bagaimana itu? Iya, betul Pak Gula. Saya tidak tahu dalilnya, tetapi ajaran Paulus itu betul kata si Bapak tadi. Karena pernah saya baca di surat Paulus bahwa alangkah baiknya kita itu tidak menikah jika jadi pelayan. Artinya tidak menikah di situ dikatakan bahwa supaya tidak ada halangan untuk
beribadah atau menyampaikan Injil kepada seseorang, begitu. Makanya banyak oten-oten yang tidak menikah, ada pastor dan ada suster. Mereka itu melanggar hukum Taurat. Mereka itu melanggar. Karena kata Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Mereka melanggar. Kok melanggar, Pak? Emangnya ada aturannya seperti maksudnya Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Di dalam, saya nanti cari ayatnya. Mau dikeluarkan dalilnya apa bagaimana? Iya, coba. Tapi maksudnya begini, yang saya penasaran ini, ajaran Paulus ini apakah itu dari kekatolian atau bagaimana? Karena begini, ajaran Yesus itu adalah sama seperti ajaran saudara kita Muslim. Datang berdoa, menyembah, berlutut. Ajaran Paulus tidak. iya, maksudnya Yesus bukan kan mengajarkan, kalau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bukan katanya kata Yesus yang di surga, nggak ada itu. Iya ya. Berarti Makanya- yang jelasnya Ke surga pakai teropong apa orang lihat? Udah dibilang Bang Gula pakai akal gitu, ke surga pakai teropong apa orang lihat di zaman itu? Aneh kan? Iya. Iya. Yohanes dia melihat Yesus naik ke surga itu di mana? Memang yang jelas adalah Yesus itu terangkat ke langit, sama seperti Elia. Kalau Elia kan dengan kereta-kereta api yang lewat, lalu dia naik, ada angin ribut. Lalu Yesus bagaimana Bang Gula? Makanya pendeta pancing Pak Gula supaya naik pendeta. ya begini Pak Deh, saya sih nggak apa, hanya apakan tadi itu penasaran juga saya. Saya sebenarnya baru ya makanya kita juga bersyukur dengan adanya seperti ini kan terbuka semua. Sebenarnya saya itu baru tahu bahwa kali ini apakah betul Paulus itu yang membawa, karena kita tahu kekristenan ini kan pertama kan Katolik. Kan begitu. Ragu juga dia, ragu juga sama Paulus. Enggak. Iya, memang gini Pak Ustadz. Karena begini Pak Ustadz ya, karena kekristenan ini yang pertama itu adalah kekatolian. Apakah disitulah terbentuk kekristenan ini ke zaman Paulus ini atau bagaimana? Kan begitu. Karena kita tahu bahwa Paulus ini kan dia ini kan mungkin kalau dia bercerita itu dan dia pun itu diangkat jadi apa itu sesudah Yesus keangkat ke surga, bukan sesudah apa, maksudnya udah masih hidup Yesus atau anak muridnya. Jadi makanya saya juga penasaran juga. Begitu Pak Ustadz. Jadi kata Pak Dehe kan iya katanya membawa kekristenan dia Paulus Iya, ini. Jadi dia yang mempelopori kekristenan Bang. Memang. saya juga mau bertanya kepada para pendeta nanti ini, kalau memang betul mohon diperjelaskan kan begitu dengan dasarnya. Iya. Iya, kritik aja Bang. Ya, jangan ragu-ragu, kritik aja gitu. Tanya Iya, sama karena pendeta. Iya, karena sebelum ini kan selama ini kan belum pernah memberitahukan seperti ini. Jadi muncullah di omongan abang itu tadi yang sebelum saya naik itu kan. Jadi tersentuhlah hati saya kan. Apakah memang betul? Pauluskah yang membawa ajaran apa ini? Nasrani ini atau bagaimana? Kan begitu.
Kan apa Ya, salahnya makanya. kalau bertanya kayak gitu kan Pak Coba. Ustadz kan? Nggak masalah, kan kita wajib Iya. kritis gitu. Coba Anda pikir Bang Gulo ya, ada nggak Yesus memerintahkan jadi Katolik atau jadilah Kristen? Ya enggak sih, tetapi Enggak ada kan? Kayo. iya. Tetapi begini Pak Ustadz, kalau saya artikan ya maksudnya kekristenan ini bahwa tanda itu pengikut Tuhan Yesus, begitu maksudnya itu. Memang sih nggak memerintahkan bahwa kalau pengikut dia berarti maksudnya sebuah nama. Sebuah nama bahwa kalau kekristenan ini pengikut Yesus. Saya kurang paham juga ya. Tapi kalau paham Pak Ustadz bagaimana itu? Menurut Pak Ustadz? Ya gini, kalau paham saya Yesus itu sama mengajarkan mirip-mirip Islam seperti kata Pak Dehe tadi. Ya, memang Itu. memang iya sih banyak sih. Tetapi ada juga yang enggak. Maksudnya begini Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz. Memang kita bilang setengah lah. Macam kepercayaan Pak Ustadz kan mengikuti gerakan Tuhan Yesus, ibaratnya maksudnya bukan gerakan, maksudnya caranya untuk menyembah kan begitu. Dan ada juga yang nggak diikuti semua Pak Ustadz, karena begini, ada itu kan kata Yesus kalau engkau berdoa ucapkanlah doa Bapa kami, kan begitu. Apakah orang Pak Ustadz kan melakukan seperti itu juga kan begitu, kan enggak kan Pak Ustadz? Enggak, kan syariatnya sendiri-sendiri. Coba Bang Gulo masih pakai ininya kan, pakai Bibelnya. Perjanjian lama masih pakai enggak? Masih, justru di dalam pikiran saya yang lebih karena begini, perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya kan? Berarti yang lama ini berarti jelas dong. Baik. Nih, Bang Gulo, Ya. kita baca ya. Nehemia 8 nomor 6, oke? Iya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini siapa yang ngerjain, Bang? Iya. Padahal di Ya. kitab Anda nih. Iya, betul. Macam itu kan macam kepercayaan Pak Ustadz kan. Jadi ya melakukan Lah. itu ibaratnya seperti itu. Bukan ibaratnya. itu ritual para nabi di kitab Anda, Bang. Bukan kepercayaan saya itu. Iya, saya percaya itu. Tetapi ada juga tadi yang saya ucapkan tadi itu. Seperti kata Yesus. Kalau kita ikuti kata-kata Yesus semua, ada juga yang apa? Kata Yesus lagi, kalau memang engkau baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan sesuai itu kan? Itu kan di perjanjian apa? Baptis itu penyucian. Saya sih kurang paham. Jadi hanya ibaratnya kalau saya artikan itu bahwa itu adalah karena begini, karena kami kekristenan ini atau ada anak kami baru lahir dibaptis. Iya, yang dimaksudkan Iya. dibaptis itu penyucian gitu. Kalau di pemahaman saya kurang paham juga. Ada yang bilang pengampunan dosa atau bagaimana, ya kan? Kalau yang penyucian, Bang Gulo, Simpel aja Pak kalau Ustadz. kalau penyucian kami sehari 5 kali bersuci dengan wudhu. Sama Enggak, juga Pak pakai Ustadz. air gitu. Iya Pak Ustadz, tapi begini, kekristenan ini kalau dibaptis, saya berlogika bahwa ini pikiran saya ya, kalau dibaptis itu berarti tanda bahwa pengikut Kristen atau pengikut Yesus, disitulah dia. Kalau dibilang pengampunan dosa, ya mungkin anak kecil. Contohnya ada umur apa? Bang, kalau Dibaptis atau- seperti kalau baptis menjadi tanda pengikut Kristus, kapan Yesus pernah baptis orang, Bang? Iya, tapi dia kan memang di dalam apa kan dibaptis, harus dibaptis. Yesus saja Kan dibaptis oleh. Yesusnya dibaptis, bukan membaptis. Iya, tetapi
diperintahkan untuk baptislah dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada nggak dicontohkan Yesus dia membaptis orang? Ya, iya, enggak, tapi dia memperintahkan, Pak Ustadz. Memberitakan kepada waktu dia di Sungai Yordan kepada Yohanes kan? Iya, tetapi kepada murid-muridnya juga, Pak Ustadz. Kan Nah, begitu. Kalau siapa yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu untuk Yesus. Kalaunya Anda ikut-ikutan baptis, berarti Anda mau jadi Tuhan juga gitu. Iya, tetapi kenapa Ayo. begini? Iya. Eh? Iya sih. Iya, maksudnya kalau pemahaman kita seperti itu kan, maksudnya kan Yesus kan berkata, apabila engkau baptislah dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu, Pak Ustaz? Iya, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Yohanes membaptis Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiba-tiba Yesus kan kalian Tuhan kan tuh. Ya. Sedangkan Yesus tidak pernah membaptis orang. Dia tidak pernah satupun membaptis orang. Nah, kalau Bang Gulo ikut baptis, Bang Gulo mau jadi apa? Jadi Tuhan juga gitu. Tapi Gimana? Ya, betul itu Pak Gule. Jadi Yesus itu tidak meminta supaya dibaptis di dalam nama Yesus. Enggak ada itu. iya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, makanya Makanya Yesus tidak perlu dituhankan. Loh, janganlah gitu, Pak. Iya, Kejam kali Pak De. dia kan tidak mengatakan. Pak De, kejam kali Pak De. Dia kan mengatakan baptislah mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada. Iya, maksudnya kan kata Yesus, makanya para seperti pendeta atau para pastor, kalau ada anak kecil, ya dibaptis karena Yesus telah menyuruh mereka. Iya. Atau kepada Yohanes kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan begitu. Iya, betul. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Yesus, tidak ada. Makanya Yesus itu datang ke dunia ini sebagai utusan sesuai di kitab-kitab Yohanes. Iya. Dan ada pertanyaan saya sama Pak Dehe ini. Pak Dehe tadi kenapa Bapak Pak Dehe katakan jangan menuhankan Tuhan Yesus? Apa alasan Pak Dehe itu? Kok sampai begitu? Karena Yesus mengatakan dia punya Bapa di surga. Oh, berarti Iya, Yesus yang berbicara, bukan saya. Dia mengatakan di Yohanes bahwa dia hanya utusan. Iya. Di Yohanes 17 ayat 3 dan 6, Yesus mengatakan di sana dialah utusan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Iya Pak Dehe, tetapi kan Hanya dia itu saja orang-orang zaman dulu menuhankan Yesus ini karena apa yang diperbuat oleh Yesus, melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Orang mati bisa hidup kembali, bisa berjalan di atas air. Makanya orang-orang Yahudi menuhankan dia. Padahal Yesus mengatakan, pada waktunya aku berterus terang kepada kalian, enyalah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Nah, termasuk Bang Gulo tuh. Nah, termasuk Bang Gulo. Termasuk Bang Gulo. Paulus. Termasuk pengikut Paulus. Yesus berkata, dunia ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Ajaran yang mereka ikutin adalah ajaran-ajaran atau perintah manusia. Manusia siapa? Ya Paulus. Itu dia. iyalah, mungkin Paulus lagi ini nampaknya ini Pak Dehe ini. Berat membuat Paulus ini Pak Dehe. Abang Gule, saya mau bertanya dulu. Saya bertanya kepada Abang Gule dan kepada seluruh pendeta yang ada di Indonesia.
seluruh pendeta yang merasa pendeta di Indonesia. Apa artinya Kisah Para Rasul 19 ayat 11? Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dikatakan di sini adalah oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, saya kurang Ini paham tolong- juga itu, Pak. Tolong nanti kalau ada keluarga pendeta atau penatua-penatua gereja supaya naik, supaya kita paham apa arti yang tertulis ini. Karena saya seorang Kristen, saya bingung kenapa Paulus bisa mengadakan mujizat kepada Allah. Dia memberikan, seakan-akan Paulus ini memberikan kekuatan kepada Allah. Kuat lah Paulus. Iya, mungkin rezeki Paulus itu, Pak Dehe. Jangan apa dulu sama Paulus. Jikalau ayat ini salah, oke lah kita berandai-andai ayat terjemahan ini salah. Mengapa para pendeta se-Indonesia tidak memprotes ke LAI? Kesibukan apa pendeta? Kerja pendeta itu hanya duduk manis. Mana yang lebih banyak sekarang ini? Banyak pendeta sekarang ini, lupa Dehe. Banyak pendeta sekarang ini gila-gila jabatan. Saya katakan hari ini 10-10 lah, 10-10. Puluh-puluhnya yang kuat lah dicari. Makanya ada kemarin Puluh-puluh. memang tidak semua pendeta oknum, tapi akhirnya mereka ikut-ikutan. jangan salah sekarang ini Pak Ustadz. Ada di VT lewat ku tengok, ada katanya langsung komentari. Ada gereja sini, ada gereja sini, ada gereja sini, ada gereja sini. Jadi bingung dia mau ke gereja mana katanya. Dan dia berpikir, iya ada di VT itu kan, ku tengok kan. Iya. Jadi dia berpikir lagi, dia lanjutkan lagi. Ini banyak uang didirikan gereja. Iya. Ada uang ini didirikan gereja. Ada uang ini didirikan gereja. Jadi makanya banyak. Bingung dia katanya, udahlah. Jadinya jemaatnya bingung kan kayak gitu. Mau yang mana juga dimasukin. Mau kemana dia? Gara-gara banyak Iya. itu ya. Dia juga apa? Maksudnya nanti ya susah membilangkannya lah begitu. Jadi langsung ku komentarkan. Ku komentar langsung kan Pak Ustadz. Ade. Ku bilang dari Sabang sampai Merauke memang hampir sama, udah banyak. Begitu, seperti itu. Itulah Bang Bulo. Bisnisnya, Jadi, puluh-puluhnya yang penting kuat. Itu kerja pendeta, ngurusin puluh-puluh gitu. yang membuat dia apa itu, yang membuat saya apa itu tertarik dengan apanya Pak Dehe itu Pak Ustadz. Karena dibilang ada uang dibuat gereja, berarti gereja itu bisa dibuat ya dengan apa? Berarti tanpa resmi begitu maksudnya. Pantas aja kita ini di apa ini maksudnya Digeruduk. Iya. Ya bisa aja begini pikiran. Ya bisa aja berpikir begini. Aku juga punya gereja, ada punya gereja kan. Bisa saya berpikir, ku suruh orang lain, ku bilang usir itu biar maju gerejaku. Kan bisa begitu. Kan? Iya. Secara Makanya banyak itu kalau saingan saya begitu, kalau saya pendeta Pak Ustadz dan Pak Gule, tidak ada makan-makan, tidak ada gaji pendeta. Kalau saya pendeta, nggak saya ambil gaji, nggak ada, itu gratis semua. Nggak seperti pendeta sekarang, kalau gajinya kurang, terlambat sedikit, mukanya udah Ini asing. ini bahaya ini nampaknya ini. Dunia persilatan ini. Iya, masalahnya Pak Dehe sama Bang Gulo, pendeta sekarang kalau telat perpuluhannya keluar asap dari muka, udah pasti gitu. Sampai ke kepala, keluar asap udah. Itulah yang penting. Saya heran aja. Saya heran Pak Dehe, kenapa masih dibawa itu perpuluhan? Kan perjanjian lama toh.
sunat batal, makan babi kagak, dimakan kan gitu. Dulu haram babi, sekarang halal. Sunat ya, tidak sunat. Perjanjian lama yang masalah perpuluhan kenapa masih dipakai gitu loh. Ya, Saya heran itu. Kemarin ada yang mau kasih katanya kepada saya, data-data perpuluhan tuh mana? Kenapa masih dipakai perpuluhan? Suku Lewi bukan? Ayo. iya betul. Dan bukan hanya perpuluhan juga yang dipakai, banyak. Kalau dipikir-pikir ya, memang sangat luar biasa. Nggak salah kalau dibilang bisnis. Ada di VT-VT itu mengatakan itu bisnis. Dan perpuluh, iya, nggak salah itu. Karena bukti fakta di lapangan memang gitu. Jujur aja, biar maksudnya ngapain apalah. Kalau apa kan, kalau makanya kau jadi pendeta aja Pak Dehe. Biar apa? Tidak perlu, nggak ada duit. Tapi Saya begini, ada duit. kalau saya pendeta. banyak maksudnya. Kalau apa, banyak pekerjaan lain lah, entah bisnis atau nanam cabe. Janganlah, karena pernah ku tengok di sini ini, teman saya kerja, nggak lama dia, sekitar 2 tahun. Oh, udah jadi apa dia? Udah jadi Maksudnya, pendeta. ya itulah maksudnya. Iya. makanya sudah bilang memang memang Bang Gulo, main. nanti tanya sama pendetanya ya, Bang Gulo ya, yang mau dipertanyakan tadi. Saya mau tahu jawabannya apa juga. Gitu. Iya, jadi Kasih yang jujur jawabannya. Pendeta Depi, jangan tanya pendeta Depi, tidak ada jawaban. jujur saya itu Pak Ustadz, nggak ya. waras nggak waras itu Pak Dehe. Iya, kemarin Pak Ustadz dia kalah debat dengan saya, dia suruh buang Alkitab. Jujur saya ya Pak Ustadz ya, kalau saya nggak mau bertanya kalau tatap muka, tapi kalau di online ini, maksudnya kalau di komal-komal kayak gini, debat-debat kayak gini berani saya. Karena begini, kalau tatap muka nanti ya bisa aja yang dibohonginya aku menjawab kan, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau di sini lihatlah, banyak yang tahu kan, ribu-ribuan. Iya. Nanti tanya ya Bang Gulo ya. Iya, saya tanya kalau debat apa ya, saya juga penasaran juga Pak Ustadz. Oke lah Pak Ustadz ya, mungkin hanya itu aja Pak Ustadz ya. Oke, makasih Bang Gulo. Oke. Iya, oke Oke. Pak Dehe ya. Selamat Pak malam. Gulo, jangan lupa Pak Gulo Iya, mampir ke malam. pendeta Depi. Oke. Oke. Pak Dehe, sebentar ya Pak Dehe ya. Saya teman-teman yang belum